wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Namun sebelumnya kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Baik, sebelum mulai belajar kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa saja organ pencernaan pada beberapa hewan dan manusia. Kita mulai dari organ pencernaan pada hewan. Serangga. Saluran pencernaan serangga terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung pengunyah atau empedal, lambung, usus, rektum, dan anus. Kita akan mempelajari satu persatu apa saja fungsi. Fungsi rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan. Berbeda dari mulut hewan yang pada umumnya memiliki gigi untuk mengunyah makanan, untuk serangga organ rongga mulut ini tidak bergigi. Lalu fungsi kerongkongan adalah untuk mendorong bahan makanan yang sudah masuk menuju organ pencernaan yang berikutnya. Kemudian masuk ke tembolok. Tembolok itu untuk menyimpan makanan dan menunggu antrian menuju lambung atau ventriculus. Lalu fungsi empedal. Empedal itu kata lain dari ampela adalah untuk menghancurkan makanan yang telah dilapisi kelenjar ludah di tembolok dan meneruskannya ke lambung untuk dicerna. Usus tempat terjadinya penyerapan makanan, kemudian masuk ke rektum, itu tempat terjadinya penyerapan air. Anus adalah bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses, itu organ pencernaan pada serangga. Kita lanjut ke sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Ini fungsinya hampir sama dengan fungsi organ pencernaan di serangga ya. Sistem pencernaan makanan pada reptilia. Reptilia itu hewan melata, contohnya banyak sekali contohnya ya, buaya, kura-kura, ular, kadal ya, dan lain sebagainya. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, kloaka ini adalah tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan ya, atau asu, atau dapat juga disebut anus kalau pada hewan yang lain. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Bentuk lambung pada reptil tentu saja sesuai dengan bentuk tubuhnya. Kura-kura memiliki lambung bulat, ular dan bengkarung memiliki perut yang memanjang. Nah, pada gambar ini adalah gambar dari sistem pencernaan pada buaya. Sekarang kita lihat apa organ pencernaan pada burung. Ya, organ pencernaan pada burung ada mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Di dalam empedal sering terdapat kerikil yang ditelan oleh burung untuk membantu menghancurkan biji-biji yang ditelan. Kemudian fungsi tembolok sama seperti pada serangga tadi, yaitu untuk menyimpan makanan sebelum masuk ke lambung. Lalu kloaka merupakan muara dari 3 saluran, yaitu saluran pencernaan dari usus, saluran uretra dari ginjal, dan saluran kelamin. Dan kloaka ini berfungsi untuk sebagai tempat pengeluaran sisa pencernaan yang berupa feses. Jadi tadi organ pencernaan pada burung, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Kita masuk ke hewan ruminansia. Oke. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu hewan pemamah biak, yaitu sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Pertama,
Dia menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkannya makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya, lalu dikunyah lagi. Contohnya sapi, domba, kambing, kerbau, rusa, kijang, jerapah, unta, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh hewan ruminansia yang lainnya ya. Nah, bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Ini kita lihat hewan ruminansia ini disebut memiliki 4 perut ya. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Di sini ada usus halus, omasum, rumen, esofagus, retikulum, abomasum, dan rumen lagi ya. Kita sekarang lihat urutan pencernaannya dari mulut, kerongkongan atau esofagus, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Mulut. Terdapat gigi dan lidah. Gigi seri berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva itu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lalu dari mulut makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Makanan tidak mengalami proses pencernaan ya, hanya lewat saja kemudian untuk menuju ke rumen atau perut besar. Nah, pada bagian rumen atau perut besar ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, dari rumen atau perut besar ini makanan kembali ke mulut lagi. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Kita lihat. Nah, retikulum atau perut jala, di sini terjadi proses makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab ya, ke perut yang selanjutnya. Di omasum atau perut kitab ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, di abomasum atau perut masam ini perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya. Jadi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dari abomasum makanan masuk ke usus halus. Di usus halus sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Ya, itu adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, ini di sini rangkuman yang dari hewan ruminansia tadi, sistem pencernaannya. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus. Tidak terjadi proses apapun, hanya lewat ya, untuk menuju ke perut besar atau rumen. Kemudian di sini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, masuk kembali ke mulut, lalu ke retikulum, omasum, kemudian abomasum. Ya, di mulut ini proses yang terjadi adalah makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna, masuk ke retikulum. Proses yang terjadi, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa ke omasum lalu abomasum. Yaitu adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Baik, kita menuju ke organ pencernaan pada manusia. Ya. Nah, di sini apa saja
organ pencernaan pada manusia, urutannya yaitu makanan masuk ke mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Di mulut itu makanan dihancurkan, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu saluran penghubung mulut dan lambung. Lambung tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Lalu masuk ke usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di usus besar itu ada penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan membuang zat-zat sisanya. Lalu masuk ke anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu fungsinya untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Kita masuk ke perbagian organ pencernaan ya pada manusia. Kita awali dulu dengan mulut. Di mulut tadi terjadi proses pencernaan secara kimia. Kimia itu pencernaan yang terjadi dengan bantuan enzim, kemudian mekanik. Kenapa disebut mekanik? Karena terjadi proses penghalusan makanan ya, atau penghancuran makanan menjadi bentuk yang lebih halus. Di dalam mulut terdapat organ yang membantu pencernaan makanan yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah ditelan dan dicerna. Dari mulut akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan, di sini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan. Fungsi kerongkongan untuk menelan makanan, kemudian mencegah benda asing masuk ke perut. Lalu ada gerakan peristaltik dan mencegah laju cairan dari perut. Itu fungsi kerongkongan atau esofagus. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Nah, lambung adalah tempat di mana makanan dicerna. Terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim HCl atau asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Ya, jadi usus halus itu sering disebut juga sebagai usus kecil, itu terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileo. Yeyunum ya, usus kosong tadi, dan usus penyerapan ileo. Kemudian di usus halus terjadi proses pencernaan dan penyerapan sari-sari atau nutrisi dalam makanan dan minuman. Kita lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar atau kolon, ini adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid dan rektum. Ini usus besar ya. Usus besar tadi berfungsi untuk menyerap air. Lalu dari usus besar, makanan akan masuk ke anus.
proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Feses yang keluar berupa gas, padat, dan cair. Itu adalah organ pencernaan pada manusia. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.